Ada satu kebohongan besar yang diam-diam dipercaya oleh banyak orang. Parahnya, kebohongan ini bukan datang dari orang asing, melainkan dari lingkungan yang paling dekat dengan kita. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mencari aman. Sekolah yang rajin, cari kerja yang stabil, jangan aneh-aneh, dan jalani hidup seperti kebanyakan orang. Nasihat itu terdengar bijak, tapi masalahnya, hidup yang terlalu aman seringkali justru membuat seseorang tidak pernah berkembang. Coba perhatikan orang-orang yang hidupnya jauh di atas rata-rata. Hampir tidak ada dari mereka yang sampai ke titik itu hanya dengan mengikuti standar normal. Di video kali ini, kita akan membahas fakta-fakta pahit tentang bagaimana dunia sebenarnya bekerja. Mungkin sebagian terasa tidak nyaman, tapi kalau Anda menonton sampai selesai, kemungkinan besar cara pandang Anda terhadap hidup tidak akan sama lagi. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka tidak mengambil resiko, maka hidup mereka akan aman. Padahal tidak juga, karena resiko itu bukan cuma soal keputusan yang kita ambil. Tidak mengambil keputusan pun sebenarnya adalah sebuah resiko. Bayangkan Anda bekerja di tempat yang toksik, gaji kecil, lingkungan tidak sehat, tapi Anda takut resign karena merasa itu terlalu beresiko. Anda berpikir bertahan adalah pilihan aman, padahal resiko terbesar justru bisa jadi datang dari keputusan untuk tetap diam. Anda menjalani pekerjaan yang sama, gaji yang sama, rutinitas yang sama, lalu mengulang semuanya selama bertahun-tahun tanpa perubahan. Contoh lain, misalnya Anda menyukai seseorang, tapi Anda terlalu takut untuk mengungkapkan perasaan karena takut ditolak. Akhirnya Anda memilih diam. Padahal, risiko tidak pernah mencoba bisa jauh lebih menyakitkan, karena Anda mungkin harus hidup dengan penyesalan yang terus muncul bertahun-tahun kemudian. Intinya, semua jalan dalam hidup memiliki risiko. Bedanya, ada risiko karena Anda bertindak dan ada risiko karena Anda tidak pernah bertindak. Dan seringkali, risiko terbesar justru datang dari hidup yang terlalu nyaman. Sekarang, mari kita masuk ke kenyataan berikutnya. Orang-orang di sekitar Anda, tanpa sadar, sering menarik Anda kembali ke standar hidup mereka. Teman Anda mungkin berkata, "Jangan muluk-muluk." Keluarga Anda berkata, "Yang penting kerja stabil." Teman kantor Anda berkata, "Segini juga sudah bagus." Mereka bukan orang jahat, mereka hanya melihat hidup berdasarkan standar yang mereka miliki. Masalahnya, target hidup Anda belum tentu sama dengan target mereka. Kalau Anda ingin hidup biasa, maka standar biasa memang sudah cukup. Tapi, kalau Anda ingin hidup yang berbeda, maka Anda juga harus siap menjalani proses yang berbeda. Misalnya, saat sekolah, Anda ingin ranking 1, sementara teman-teman Anda belajar seadanya. Ketika Anda belajar lebih serius, mereka mungkin menganggap Anda berlebihan. Padahal targetnya memang berbeda. Orang yang ingin jadi juara memang tidak bisa hidup seperti orang yang hanya ingin sekedar lulus. Hal yang sama juga berlaku dalam karir. Kalau Anda ingin naik jabatan, maka Anda tidak bisa bekerja dengan mental yang penting selesai. Karena perusahaan yang baik biasanya memberi kesempatan lebih besar kepada orang yang memberikan nilai lebih besar. Sebelum pensiun dari Amazon, Jeff Bezos pernah menyampaikan sebuah kutipan menarik dari buku The Blind Watchmaker, karya Richard Dawkins. Intinya begini, secara alami, dunia akan selalu menarik kita menuju titik rata-rata. Kalau kita tidak secara sadar melawan arus itu, maka perlahan kita akan terbawa menjadi biasa-biasa saja. Dan coba pikirkan satu hal, orang paling sukses yang Anda kenal, apakah hidupnya benar-benar mengikuti standar kebanyakan orang? Kemungkinan besar tidak. Mungkin dia bekerja lebih keras, mengambil lebih banyak risiko, belajar lebih lama, atau menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Karena hasil luar biasa hampir tidak pernah datang dari pola hidup yang biasa. Menariknya lagi, orang yang benar-benar berhasil biasanya tidak sibuk meremehkan perjuangan orang lain. Orang yang disiplin soal keuangan tidak akan mengejek Anda karena membawa bekal dari rumah. Orang yang badannya fit tidak akan menghina Anda yang baru mulai gym. Orang yang pernah membangun bisnis dari nol tidak akan menertawakan Anda karena mencoba usaha pertama. Ironisnya, komentar paling keras sering justru datang dari orang-orang yang hidupnya tidak berkembang. Dan disinilah banyak orang terjebak.
Mereka terlalu sering mendengarkan opini dari orang yang bahkan belum pernah mencapai tujuan yang mereka inginkan. Padahal, dalam hidup, tidak semua nasihat layak diikuti. Kalau Anda ingin mendaki gunung, tentu Anda akan bertanya kepada pendaki, bukan kepada orang yang bahkan tidak pernah naik gunung. Maka, jangan dengarkan seseorang hanya karena dia dekat secara emosional dengan Anda. Dengarkan orang yang dekat dengan tujuan Anda. Kalau Anda ingin sukses di bisnis, belajarlah dari pebisnis. Kalau Anda ingin sehat, belajarlah dari orang yang berhasil menjaga tubuhnya. Kalau Anda ingin hidup tenang secara finansial, dengarkan orang yang benar-benar paham soal uang. Dan kalau Anda belum punya akses langsung kepada mereka, maka baca bukunya, tonton wawancaranya, pelajari pola pikirnya. Karena lingkungan yang tepat bisa mengubah arah hidup seseorang. Ada satu fenomena psikologi menarik bernama tall poppy syndrome. Ini adalah kecenderungan seseorang merasa tidak nyaman ketika ada orang di lingkungannya tumbuh lebih tinggi dari rata-rata. Makanya, kadang ketika Anda baru mulai sesuatu, teman-teman justru tidak mendukung. Mereka mulai meremehkan, menyindir, atau menganggap Anda berubah. Bukan karena mereka membenci Anda, tapi keberhasilan Anda membuat mereka merasa tertinggal, dan itu tidak nyaman. Karena itulah, jangan terlalu sibuk marah ketika tidak didukung. Terima saja bahwa tidak semua orang siap melihat Anda berkembang. Selanjutnya, ada satu prinsip penting dalam hidup. Apa yang Anda toleransi, itulah yang akan Anda dapatkan. Kalau Anda terus menoleransi kemalasan, maka hidup Anda tidak akan berubah. Kalau Anda terus menoleransi standar rendah, maka Anda akan terus hidup di level itu. Kadang, masalah terbesar bukan karena kita kurang pintar, tapi karena standar hidup yang kita pasang terlalu kecil. Psikolog Carol Dweck dalam bukunya Mindset menjelaskan bahwa orang yang percaya dirinya bisa berkembang cenderung lebih berani menghadapi tantangan. Sedangkan orang yang merasa kemampuannya sudah segitu saja, biasanya akan menghindari tantangan. Dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Tubuh tidak akan menjadi kuat tanpa latihan. Mental tidak akan menjadi tangguh tanpa tekanan. Dan hidup tidak akan berubah tanpa keberanian untuk tumbuh. Masalahnya, banyak orang terlalu takut terlihat bodoh saat memulai. Takut kontennya jelek, takut ditertawakan, takut gagal. Dalam psikologi, ini disebut cringe anxiety, ketakutan untuk terlihat memalukan di depan orang lain. Padahal, semua orang hebat pernah berada di fase itu. Semua orang pernah terlihat payah ketika baru mulai. Tidak ada pebisnis hebat yang langsung jago di hari pertama. Tidak ada pembicara hebat yang langsung percaya diri pertama kali tampil. Dan tidak ada orang sukses yang hidupnya langsung sempurna sejak awal. Waktu kecil, kita belajar berjalan dengan jatuh berkali-kali. Dan kita tidak berhenti hanya karena dilihat orang. Sayangnya, ketika dewasa, kita mulai terlalu takut terhadap rasa malu. Padahal, sebagian besar momen memalukan itu nantinya hanya akan jadi cerita kecil yang bahkan mungkin kita tertawakan sendiri di masa depan. Karena itu, jangan biarkan rasa takut terlihat bodoh menghentikan hidup Anda. Yang lebih berbahaya dari gagal adalah tidak pernah mencoba sama sekali. Banyak orang merasa hidupnya gagal di usia tertentu, tapi setelah dilihat lebih dalam, ternyata mereka sebenarnya bukan gagal. Mereka hanya tidak pernah benar-benar mencoba. Dan inilah yang paling sering disesali manusia ketika tua. Bukan kegagalannya, tapi kesempatan yang tidak pernah diambil. Penelitian tentang penyesalan manusia menunjukkan bahwa kebanyakan orang lebih menyesali hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan dibanding hal-hal yang pernah mereka coba. Mereka menyesal karena tidak belajar serius, menyesal karena terlalu banyak menunda, menyesal karena tidak berani memulai. Karena penyesalan itu tidak benar-benar hilang, ia hanya diam, lalu muncul kembali ketika usia semakin tua. Dan terakhir, ada satu kenyataan yang harus diterima semua orang. Hidup memang penuh penderitaan. Orang miskin punya penderitaan. Orang kaya juga punya penderitaan. Orang jomblo punya masalah. Orang menikah juga punya masalah. Penderitaan tidak bisa dihindari. Jadi, daripada sibuk mencari hidup tanpa rasa sakit, lebih baik pilih penderitaan yang bermakna.
Capek membangun mimpi sendiri akan terasa berbeda dibanding capek menjalani hidup yang bahkan tidak Anda inginkan. Karena pertumbuhan memang selalu lahir dari tekanan. Otot tumbuh karena robekan kecil, mental tumbuh karena tantangan, dan manusia berkembang karena dipaksa keluar dari kenyamanan. Jadi, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan langsung berpikir bahwa semuanya buruk. Mungkin justru itu tanda bahwa Anda sedang bertumbuh. Di akhir semua ini, ada satu hal yang perlu Anda ingat. Orang lain tidak akan terlalu mengingat seberapa sering Anda jatuh. Mereka tidak akan mengingat betapa sulit proses Anda. Yang mereka ingat hanyalah hasil akhirnya. Karena itu, jangan berhenti hanya karena gagal. Berhentilah ketika perjalanan Anda benar-benar selesai. Dan kalau hari ini Anda masih punya mimpi yang terus ditunda, mungkin sekarang adalah waktu terbaik untuk mulai bergerak. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.